Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Faradila Almeida Putri, BP 191102-2017. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Aulia Ardana, nomor BP 1911021025, kelas 2A dan 4 akuntansi kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahma Mailani dengan BP 1911020209. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang usaha makropenetrasian susu poang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan informasi dari perusahaan tersebut. Susu penetrasian produk susu poang adalah susu murni segar dengan proses penetrasian sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan yang bertujuan untuk membunuh bakteri merugikan seperti protozoa, kapang, dan kamir. Produk susu poang merupakan usaha mikro yang didirikan oleh Monica Kusumaningrum pada bulan Februari 2015 yang berlokasi di Jalan Kalirungan kilometer 17 Dusun Padukan Pakem, Binungan, Sleman. Awal mulanya susu ini didirikan karena pemilik suka sekali dengan susu. Di samping itu, ibu dari pemilik adalah seorang dosen peternak yang memiliki binaan sapi dengan kualitas susu yang baik maupun peternakan, akan tetapi tidak memiliki sarana untuk memproduksi. Maka dari itu pemilik memiliki pemikiran untuk memproduksi susu sapi dari peternakan tersebut. Selain itu, pemilik juga ingin membuka lapangan pekerja untuk warga sekitar dan membantu peternak kecil dalam menyalurkan hasil ternaknya dengan harga sebanding sehingga meningkatkan kualitas hidup peternak. Produk yang dihasilkan dari usaha ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun lebih. Banyak varian rasa yang ditawarkan pada produk ini, diantaranya adalah rasa coklat, strawberry, mocha, vanilla, dan rasa plain. Adapun proses produksinya menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan kompor, panci besar dan pengaduk, mesin penetrasian, gelas ukur, mesin pres, cup sealer, plastik sealer, kulkas untuk menyimpan susu, freezer. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah susu segar, gula murni, sirup untuk perasa, esen untuk memberikan aroma, cup dan plastik untuk pengemasan. Bubuk coklat dan green tea digunakan sebagai untuk varian rasa coklat dan green tea. Proses atau tahap produksi yang pertama itu mengolah susu dengan cara susu sapi yang masih fresh, selanjutnya disaring dan dimasak pakai mesin selama kurang lebih 2-3 jam. Peracik bumbu atau pemberian rasa adalah suatu tahapan di mana susu yang sudah selesai dimasak diberi rasa. Setelah 90 liter selesai dimasak, maka langkah selanjutnya adalah membagi 90 liter susu ke dalam beberapa wadah untuk diberikan rasa. Yang pertama itu adalah rasa coklat dengan 26 liter, 15 liter untuk green tea, 5 liter untuk planen, 15 liter untuk vanila, 14 liter untuk rasa strawberry. Yang ketiga adalah pengepakan dan pengemasan susu. Susu yang telah diberikan perasa selanjutnya dituangkan ke wadah cup dan ke plastik. Untuk dikemas menggunakan wadah cup, maka susu langsung dituangkan di cup dan langsung dipres menggunakan sealer, kemudian diberi stiker label dan stiker expired. Sedangkan untuk yang dikemas ke plastik, awalnya susu dituangkan ke plastik es, kemudian didouble menggunakan plastik cover. Kemasan plastik yang telah dikemas menggunakan plastik cover maka langsung dipres dengan mesin pres. Kemasan plastik yang telah dikemas menggunakan plastik cover maka langsung dipres dengan mesin pres. Kemudian diberi stiker label dan stiker expired. Di packing dalam wujud cup dan plastik. Untuk yang di packing dalam cup terbagi menjadi 2. Cup kecil berukuran 130 ml dan
cup besar berukuran 350 ml. Sedangkan untuk di packing dengan plastik dikemas menggunakan 500 ml. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi biaya. Di sini terdapat beberapa klasifikasi biaya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran atau traceability, yang terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa sih itu biaya langsung dan biaya tidak langsung? Sebelumnya sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan mengulas sedikit pengertian tentang biaya tersebut dan memberikan contoh apa saja biaya yang termasuk ke dalam produksi susu Poang ini. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya. Contoh biaya langsung pada perusahaan susu Poang ini yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan bakunya terdiri dari susu dan gula, dan biaya tenaga kerja langsungnya terdiri atas biaya gaji karyawan bagian mesin, bagian peracikan bumbu, bagian pengemasan. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya. Hal itu karena biayanya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya. Contoh biaya tidak langsung dalam perusahaan susu Poang ini yaitu biaya overhead pabrik yang terdiri atas biaya gas, biaya listrik, biaya sewa, biaya depresiasi, dan biaya bahan penolong. Selanjutnya itu ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi, yaitu terdiri atas biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Sebelumnya pasti teman-teman ingin tahu siapa itu biaya produksi. Sebelumnya juga sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya pengertian biaya produksi sendiri. Baiklah, di sini saya akan mengulangi kembali biaya produksi atau manufacturing cost adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contoh biaya produksi dalam perusahaan susu Poang yaitu terdiri atas biaya bahan baku langsungnya yaitu susu dan gula, biaya tenaga kerja langsungnya terdiri atas biaya gaji karyawan bagian mesin, biaya gaji karyawan bagian peracikan bumbu, biaya gaji karyawan bagian pengemasan. Selanjutnya itu ada biaya overhead pabrik, yaitu yang terdiri dari biaya gas, biaya listrik, biaya sewa, biaya depresiasi, dan biaya bahan penolong. Selanjutnya itu ada beban pemasaran. Beban pemasaran atau marketing expense adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran. Contoh biaya pemasaran dalam perusahaan susu Poang yaitu terdiri atas biaya transportasi dan biaya tenaga distributor. Yang selanjutnya itu ada biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum atau Administrative and General Expense adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Contoh biaya administrasi dan umum di dalam perusahaan susu Poang ini yaitu terdiri atas biaya gaji bagian keuangan. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perusahaan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu. Sedangkan biaya per unit berubah sebanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Contoh biaya tetap di dalam perusahaan susu Poang ini yaitu biaya gaji yang terdiri dari biaya gaji karyawan bagian mesin, biaya gaji karyawan bagian peracikan bumbu, dan biaya karyawan gajian pengemasan. Selanjutnya itu biaya depresiasi, yaitu biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi cup sealer, biaya depresiasi showcase, biaya depresiasi mesin press, biaya depresiasi alat expired, dan biaya depresiasi notebook. Selanjutnya itu ada biaya variabel,
Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Contoh biaya variabel di dalam perusahaan susu pohang yaitu biaya bahan baku yang terdiri dari susu dan gula. Yang terakhir yaitu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya. Berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Contoh biaya semi variabel dalam perusahaan susu pohang ini yaitu biaya listrik. Baiklah, sekian dulu mengenai klasifikasi biaya. Selanjutnya adalah perhitungan biaya yang terdapat dalam perusahaan. Dalam usaha makropasteurisasi susu pohang ini, terdapat 3 komponen biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Mari kita bahas biaya bahan baku terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari kita hitung biaya bahan baku pada usaha makropasteurisasi susu pohang. Dalam perusahaan ini terdapat 2 komponen biaya bahan bakunya. Yang pertama adalah susu segar dan gula. Susu segar yang digunakan sebesar 1.332 liter dengan harga 6.300 per liter dan gula 46,2 kg dengan harga 15.000 per kilogramnya. Jadi kita jumlahkan susu segar dengan gula, maka dapatlah total biaya bahan baku. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Pada perusahaan ini terdapat 3 komponen bagian yang berhubungan langsung dengan produksi. Yang pertama adalah bagian mesin, yang kedua bagian peracikan bumbu, dan yang ketiga adalah bagian pengemasan. Untuk setiap bagian terdapat 3 orang karyawan yang bertanggung jawab terhadap bagian tersebut. Bagian mesin mendapatkan gaji per orangnya sebesar 1.160.000, bagian peracikan bumbu sebesar 750.000, dan bagian pengemasan sebesar 800.000. Semuanya kita jumlahkan dan dapatlah total biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Pada perusahaan ini terdapat beberapa komponen biaya overhead pabrik, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi, dan biaya pabrik lainnya. Pada biaya bahan baku tidak langsung ini terdapat essence untuk memberikan aroma pada produk, bubuk coklat untuk membuat rasa coklat, bubuk green tea untuk membuat rasa green tea, sirup untuk membuat rasa vanila, mocha, dan melon. Dan perusahaan ini membungkus atau mengemas produknya menjadi 2 kemasan. Yang pertama adalah cup besar dan plastik es. Selanjutnya, plastik cover ini untuk memberikan perlindungan ke produk perusahaan tersebut. Stiker ini berfungsi sebagai nama dari produk tersebut. Sedotan, stiker expire untuk memberikan tanda kapan produk ini kadaluarsa, dan terakhir adalah plastik sealer. Semua biaya-biaya tersebut kita jumlahkan, kita totalkan, maka dapatlah total biaya bahan baku tidak langsung. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Pada perusahaan ini terdapat satu biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu gaji penanggung jawab produksi yang dilaksanakan oleh 1 orang dengan gaji sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya depresiasi. Adapun komponen-komponen biaya depresiasi yaitu depresiasi mesin, depresiasi seller, depresiasi showcase, depresiasi freezer, depresiasi mesin press, depresiasi alat expire, depresiasi netbook. Semua biaya depresiasi itu kita jumlahkan, kita totalkan, dan dapatlah total depresiasi. Selanjutnya adalah biaya pabrik lainnya. Adapun yang termasuk ke dalam komponen biaya pabrik lainnya adalah sewa gedung, gas, dan listrik. Semuanya kita jumlahkan dan dapatlah total biaya pabrik lainnya.
Baiklah teman-teman, setelah kita hitung komponen-komponen biaya produksinya, mari kita hitung total biaya produksi pada usaha makro pasteurisasi susu pohon ini. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung yang nominalnya sebesar Rp9.084.600, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp8.130.000, kemudian biaya overhead pabrik dengan komponen-komponennya itu biaya bahan baku tidak langsung sebanyak Rp2.672.762, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp2 juta, biaya depresiasi sebesar Rp1.255.417, biaya pabrik lainnya sebesar Rp1.223.029. Kemudian dapatlah total biaya overhead pabriknya sebesar Rp7.151.208. Selanjutnya, untuk mendapatkan total biaya produksi, kita tambahkanlah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dapatlah total biaya produksinya sebesar Rp24.365.808. Baiklah teman-teman, penjelasan terakhir adalah hubungan antara laporan harga pokok produksi dengan laporan laba rugi. Jadi, laporan harga pokok produksi ini dibuat oleh perusahaan yang menggunakan metode fisik dalam perhitungannya. Laporan harga pokok produksi ini diperlukan untuk menyusun laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan metode perpetual, perusahaan tidak perlu membuat laporan harga pokok produksi, karena perusahaan dapat mengetahui HPP-nya secara langsung melalui buku besar. Baiklah teman-teman, mari kita hitung harga pokok produksi pada usaha makro pasteurisasi susu pohon ini. Jadi persediaan bahan baku langsung awal ini sebesar Rp5.450.200, dan perusahaan susu pohon ini melakukan pembelian sebesar Rp11.320.000 dan mendapatkan potongan pembelian sebesar Rp429.600. Kemudian kita kurangkan dan dapatlah pembelian bersihnya sebesar Rp10.850.400. Persediaan bahan baku langsung awal ini kita tambahkan dengan pembelian bersih, dapatlah bahan baku langsung yang tersedia untuk dipakai sebesar Rp16.340.600. Persediaan bahan baku langsung akhir ini setelah kita hitung secara fisik dapatkan sebesar Rp8.151.200. Bahan baku langsung tersedia untuk dipakai ini kita kurangkan dengan persediaan bahan baku langsung akhir dan dapatlah bahan baku yang dipakai sebesar Rp9.084.600. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp8.130.000 yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya biaya overhead pabrik dengan komponennya biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pabrik, biaya depresiasi, dan biaya pabrik lainnya. Terdapatlah total biaya overhead pabriknya sebesar Rp7.151.208. Biaya bahan baku yang dipakai, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini kita tambahkan dan dapatlah total biaya produksinya Rp24.365.808. Kemudian barang dalam proses awalnya sebesar Rp411.000 kita tambahkan dengan total biaya produksi dan dapatlah total biaya yang diperhitungkan sebesar Rp24.776.808. Dan terdapat barang dalam proses akhir yang telah dihitung secara fisik dan dapatlah totalnya sebesar Rp2.411.000. Total biaya yang diperhitungkan kita kurangkan dengan barang dalam proses akhir dan dapatlah hasil harga pokok produksi usaha makro pasteurisasi susu pohon ini sebesar Rp22.365.808. Baiklah teman-teman, mari kita hitung laba rugi dari usaha makro pasteurisasi susu pohon ini. Yang pertama datanya adalah penjualan bersih. Penjualan bersih ini kita dapatkan dari total penjualan selama periode ini sebesar Rp3.745 dikalikan dengan harga jualnya yaitu Rp8.500 dan dapatlah penjualan bersihnya sebesar Rp31.832.500. Kemudian kita dari persediaan barang jadi awalnya sebesar 320 unit,
kalikan dengan 6.230 dapatlah Rp1.953.600. Selanjutnya adalah harga pokok produksi yang telah kita cari tadi dalam laporan harga pokok produksi dan dapatlah Rp22.365.808. Persediaan barang jadi awal ini kita tambahkan dengan harga pokok produksi, dapatlah barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp24.359.408. Selanjutnya kita cari persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir ini dapat kita cari dari persediaan barang jadi awal 320 unit, kita tambahkan dengan jumlah unit yang telah kita produksi tadi sebesar 3.800 unit, kemudian dikurangkan dengan penjualannya 3.745, dapatlah 375 unit, kalikan dengan harga per unitnya yang dapat dari harga pokok produksi dibagi dengan 3.800 unit dan dapatlah 5.885,74. Kita kalikan dengan 375 unit dan dapatlah 2.207.156. Kemudian kita kurangkan dengan barang tersedia untuk dijual, maka harga pokok penjualannya sebesar Rp22.152.252. Harga pokok penjualan kita kurangkan dengan penjualan bersih, dapatlah laba kotornya sebesar Rp9.060.248. Selanjutnya mari kita hitung beban operasionalnya. Beban operasional ini terbagi dua, yang pertama beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Masing-masingnya sebesar Rp2.100.000 dan Rp100.400.000. Kita totalkan, dapatlah total beban operasionalnya sebesar Rp3.500.000. Laba kotor kita kurangkan dengan total beban operasional, dapatlah laba bersih sebelum pajak. Jadi laba bersih sebelum pajak untuk usaha Makro Pastio di Susu Pohang ini sebesar Rp6.180.248.